Mahkamah Agung atau MA resmi mengabulkan permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Lewat putusan tersebut, masa hukuman Setnov, sapaan akrabnya, dipangkas dari semula 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan penjara, disertai dengan perubahan pada denda dan pencabutan hak politik. Putusan tersebut dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada 4 Juni 2025, namun baru diumumkan secara luas pada awal Juli. 3 hakim agung yang memutus adalah Surya Jaya selaku ketua, Sininta Yuliansih Sibarani, dan Sigit Triyono. Dalam amar putusan, mereka menyatakan bahwa unsur pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor telah terbukti, namun terdapat pertimbangan yang meringankan hukuman pidana pokok. Berdasarkan salinan resmi yang diakses dari Direktori Putusan MA pada Rabu 2 Juli, Setia Novanto dijatuhi pidana penjara 12 tahun 6 bulan, denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, kewajiban membayar uang pengganti sekitar 49,05 miliar setelah dikurangi titipan 5 miliar rupiah yang sebelumnya telah disetor, pencabutan hak politik selama 2,5 tahun setelah menjalani masa pidana pokok. Perubahan ini signifikan dibandingkan dengan putusan awal tahun 2018 ketika Setnov divonis 15 tahun dan kehilangan hak politik selama 5 tahun. Kasus ini bermula dari keterlibatan Setia Novanto dalam proyek pengadaan KTP elektronik atau EKTP yang menyebabkan kerugian negara sekitar 2,3 triliun rupiah. Kasus EKTP ini merupakan salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia yang melibatkan banyak politisi dan pejabat tinggi negara. Dalam proses hukumnya, Setia Novanto sempat menjadi sorotan karena berbagai manuver, termasuk sakit mendadak, kecelakaan lalu lintas, hingga berulang kali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia akhirnya divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, Jakarta pada 24 April 2018 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, serta pencabutan hak politik. Setia Novanto mengajukan PK pertama pada tahun 2020 yang ditolak. PK kedua diajukan pada 2023 dan setelah melalui proses telaah berkas serta sidang internal MA akhirnya dikabulkan tahun ini. Putusan ini menimbulkan respon publik yang beragam. Banyak yang mempertanyakan komitmen Mahkamah Agung dalam pemberantasan korupsi, mengingat skala besar kasus EKTP yang menyeret puluhan nama elit politik. Tidak sedikit pula pengamat yang menilai bahwa pemangkasan hukuman dapat menciptakan presiden buruk bagi penanganan tindak pidana korupsi. Namun dari sisi hukum, MA menegaskan bahwa PK adalah hak konstitusional setiap narapidana dan keputusan tersebut sudah melalui pertimbangan yuridis. Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainal Arifin Mohtar, dalam wawancara pada 2 Juli 2025 menyatakan bahwa publik perlu mengawasi proses pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang mungkin menyusul. Resikonya bukan hanya pemangkasan, tapi efek jangka panjang terhadap kepercayaan publik pada sistem hukum kita, ujarnya. Berikut profil singkat Setia Novanto. Ia dikenal sebagai Setnov, lahir di Bandung pada 12 November 1955. Ia meniti karir dari latar belakang sederhana, dulu berjualan beras dan madu demi biaya kuliah di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, serta bekerja sebagai sales mobil daerah Indonesia Timur sebelum masuk ke dunia politik. Bergabung dengan Partai Golkar sejak era Orde Baru, Novanto menjabat sebagai anggota DPR sejak 1999 hingga 2017. Sempat memimpin Golkar pada 2016 sampai 2017 dan juga sebagai Ketua DPR pada 2014 sampai 2015 serta 2016 sampai 2017. Puncak karirnya diwarnai dengan kontroversi seperti kasus Bank Bali, impor beras, dan skandal limbah beracun. Namun baru diadili terkait korupsi proyek EKTP. Dipindah sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017. Ia divonis 15 tahun penjara pada 24 April 2018. Di penjara Sukamiskin Bandung, ia mengikuti kegiatan pembinaan seperti bertani. Secara ringkas, Setia Novanto adalah sosok yang menanjak dari usaha kecil menjadi tokoh politik nasional Golkar. Namun karirnya runtuh akibat serangkaian korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Berdasarkan perhitungan, jika Setnov telah menjalani hukuman sejak 2018,
dan pengurangan resmi diberlakukan, maka ia diperkirakan bisa bebas pada 2029. Bahkan lebih cepat jika mendapatkan remisi dan asimilasi. Ia membuka kemungkinan kembalinya Setnov ke ruang publik lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Putusan MA yang mengabulkan PK ini mengundang berbagai tanggapan dari masyarakat, mengingat besarnya kerugian negara dalam kasus EKTP yang mencapai lebih dari 2,3 triliun. Banyak pihak menganggap bahwa pengurangan hukuman ini dapat meremehkan efek jera bagi pelaku korupsi kelas kakap. Apalagi Novanto sebelumnya telah menjadi simbol buruknya praktik korupsi di kalangan elit politik. Masyarakat juga menyoroti lambannya proses pengambilan putusan PK oleh MA yang memakan waktu lebih dari 5 tahun sejak berkas pertama kali diajukan. Putusan MA ini menjadi titik baru dalam bab panjang kasus korupsi EKTP. Meskipun secara hukum sah, publik dan penggiat anti korupsi diingatkan untuk terus mengawasi sistem peradilan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan keadilan substantif. Kini, bola berada di tangan publik, penegak hukum, dan pengambil kebijakan untuk menjamin bahwa praktik-praktik korupsi kelas kakap tidak kembali diberi ruang kompromi lewat mekanisme luar biasa.